Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada tatap muka yang kedua, sedikit saya akan membicarakan tentang awal dari PLC. Jadi ini adalah bentuk PLC yang dari Siemens. Jadi ini S7300. Ini ada CPU-nya, ini adalah interface-nya, ini adalah eh, DP Profibus. Kemudian ini bisa MPI untuk proses pemrograman dan bisa juga diartikan dengan Profibus juga. Oke, sebelum kita belajar lebih jauh, ada beberapa yang ingin disampaikan. Yang pertama adalah tentang PLC ini, kita akan bicara tentang digital sinyal, kemudian digital input device yang berhubungan dengan PLC itu, kemudian digital output yang merupakan aktuator digunakan untuk mengendalikan apapun alat dengan cara kerja secara digital. Kemudian kita belajar tentang PLC komponen dan PLC wiring. Oke, digital sinyal adalah sinyal digital yang dijadikan untuk men-trigger sebuah inputan. Jadi di sini di dalamnya adalah sinyal elektrik yang terdiri dari discrete on dan off. Jadi pada tegangan yang kita gunakan adalah tegangan 24 volt. Jadi posisi on yaitu 24 volt, posisi off-nya adalah 0 volt. Nanti tegangan itu biasanya disediakan di power supply sebuah PLC. Nah, digital signal hanya dikirim dari pulsa elektrik menunjukkan status. Jadi nanti kalau posisi 24 volt berarti statusnya adalah satu atau true atau on. Itu dianggapnya adalah seperti itu. Begitu juga sebaliknya, kalau 0 volt DC berarti dianggap sebagai 0, false atau off. Jadi di sini karena digital, digital itu berarti kita bicara tentang 0 dan 1, tidak lebih dari itu. Di dalam penulisan nilai digital adalah formatnya 0 atau 1. Nah, kalau misalkan nolnya 0, 1, 2, 3 itu bukan digital melainkan adalah analog. Sehingga kita bisa gambarkan yang ada di sini 0 atau 1 atau 24 volt posisi on di atas, off adalah posisi di bawah. Ini adalah gambarannya. Kemudian berikutnya adalah kita bicara tentang digital, macam-macam digital input. Jadi input datang dari sebuah sensor yang mengubah besaran fisik menjadi sinyal elektrik. Jadi inputan itu nanti besaran fisik itu diubah dalam bentuk elektrik yang bisa jadikan sebuah masukan oleh PLC. Ini ada beberapa tipe sensor yang sering digunakan di dunia industri. Yang pertama adalah inductive proximity, yaitu menggunakan arus induksi oleh medan magnet untuk mendeteksi logam. Jadi ini adalah logamnya. Ini adalah kumparan induktif coil yang berfungsi untuk mendeteksi medan metal yang ada di sini. Induktif sensor menggunakan coil atau kumparan untuk menghasilkan medan magnet. Seperti gambar di bawah. Jadi medan magnet yang dihasilkan di sini nanti akan men-trigger osilator atau level detektor yang ada di sini. Dia ada sebuah rangkaian, kemudian hasilnya adalah sebuah output switching. Jadi namanya switching itu berarti dia akan berlogika 0 atau 1. Outputnya bersifat digital. Ini untuk yang induktif. Jadi itu yang induktif. Kemudian yang proximity kapasitif, kapasitif sensor bisa digunakan untuk mendeteksi kebanyakan material atau dengan jarak beberapa sentimeter. Jadi dia sebagai sensor gerak atau dikatakan seperti itu. Sensor tersebut menggunakan dua plat yang dihubungkan ke sumber tegangan. Jadi dia elektrik konstanta di sekitar plat tersebut yang akan mengaruhi kapasitansi dari plat. Jadi itu untuk yang kapasitas. Jadi dua elektroda ini ada gambarnya. Dua elektroda itu untuk mendeteksi sebuah objek. Kemudian dikirimkan ke sebuah osilator. Ini ada osilatornya. Dia dikirim, kemudian memantulkan, diterima oleh elektroda ini, kemudian dideteksi oleh detektor.
Jadi outputnya adalah tetap 0 dan 1. Kalau Anda bisa lihat adalah pintu mall itu suka ada sensor kapasitif. Sehingga di situ nanti bisa mendeteksi orang yang bergerak. Sehingga pada saat mendekat, maka dia akan aktif, menjauh dia akan kembalikan lagi. Kemudian sensor-sensor lain adalah optical sensor, berarti menggunakan cahaya untuk mendeteksi, berarti ada osilator, ada yang menerima, kemudian dieksekusi. Pada prinsipnya semua ini adalah bersifat outputnya digital, yaitu 0 dan 1. Berikutnya adalah digital output device. Jadi di PLC itu paling banyak kita menggunakan outputnya adalah jika outputnya digital, bisa kita gunakan solenoid. Jadi untuk mendorong 1, dia mendorong solenoidnya, 0 dia akan kembali lagi. Kemudian valve, valve itu berarti kita bicara tentang elektromekanik. Jadi di situ ada pneumatik yang digunakan untuk mengendalikan, jadi ada sebuah relay yang mengendalikan valve tersebut. Kemudian relay itu kecil, relay. Jadi semua PLC biasanya kalau hanya on dan off biasanya kita gunakan relay. Setelah relay baru ke kontaktor. Kalau PLC-nya, PLC itu ada dua macam. Ada yang outputnya ter outputnya dari smart relay dan outputnya menggunakan DC. Jadi DC itu menggunakan thyristor atau teriak sehingga kita di situ menggunakan relay. Kalau menggunakan micro relay, berarti kita langsung menggunakan kontaktor. Itu untuk yang output dari PLC. Solenoid adalah salah satu aktuator yang paling banyak digunakan. Prinsip kerjanya menggerakkan piston ke dalam kumparan atau coil. Jadi prinsipnya sama. Jadi kalau misalkan ininya off, maka dia tidak akan ditarik. Pada saat lilitannya on, maka dia akan ditarik oleh si solenoid itu. Kemudian ini adalah valve-nya. Ini adalah solenoidnya. Ini adalah arus ini murni sebetulnya, tapi harusnya ada untuk electrical ada relaynya. Relaynya yang menggerakkan solenoid ini sehingga bisa posisi on dan 1 dan 0-nya saja. Kemudian tentang PLC. Jadi PLC ini di dalamnya adalah punya sebuah CPU, ada input modul, kemudian ada central control unit CCU atau bisa dibilang CPU-nya. Kemudian ada output modul yang digunakan untuk menggerakkan aktuator, apapun aktuatornya bisa berupa relay, bisa berupa kontaktor, bisa berupa solenoid, tergantung aktuatornya. Kemudian sensornya adalah inputan. Jadi inputan ini umumnya untuk PLC umumnya adalah inputannya adalah DC. Sedangkan output ada dua, bisa AC, bisa DC.